Pada bulan Rajab ini mengacu kepada amaliyah mursyid, ada amaliyah yang kita lakukan di bulan Rajab ini, yaitu sholat sunnah Rajab. Di mana sholat sunnah Rajab ini tersusun 4 kali. Yang pertama di malam 1 Rajab, yang kedua malam Jumat pertama Rajab, yang ketiga malam 15 Rajab, dan yang keempat malam 30 Rajab. Dan insya Allah kita akan mengamalkan amaliyah mursyid ini besok malam, yaitu malam 15 Rajab. Amaliyah sholat sunnah Rajab ini telah dimaklumatkan oleh guru mursyid sebelumnya, yaitu Pangersah Abah Anom. Di sini saya melihat catatan bahwa beliau, Pangersah Abah Anom, melalui maklumat pada tanggal 1 Juni 1982, lalu kemudian maklumat tahun 1995, mengajak kepada ikhwan TKN Pondok Pesantren Suryalaya untuk melaksanakan sholat sunnah Rajab tersebut. Pangersah Abah merujuk kepada kitab Al-Gunyah li Talibi Tariqil Haq karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirra, halaman 180. Lalu kemudian maklumat ini diteruskan juga oleh mursyid penerus beliau, yaitu Pangersah Abah Aus. Beliau juga memaklumatkan kepada kita semua yang murid-muridnya untuk melakukan amaliyah mursyid sholat sunnah di malam-malam bulan Rajab yang telah ditentukan. Ikhwanul ahfad rahimakumullah, tentu tidak semua orang muslim melaksanakan dan setuju dengan amaliyah sholat sunnah Rajab ini karena faktor rujukan. Yang tidak mau melaksanakan itu adalah merupakan hak mereka yang menyatakan bahwa amaliyah yang dikhususkan di hari-hari khusus itu menurut mereka tidak ada. Bahkan mereka menyatakan bahwa dalil-dalil itu semuanya bid'ah. Tetapi kita sebagai aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti tasawuf kepada Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jilani, maka petua atau tulisan perintah dari kedua tokoh sufi yang kita ikuti bersama ini yang menjadi rujukan kita semuanya atau dikeluarkannya maklumat baik dari Pangersah Abah Anom, lalu kemudian penerus beliau Pangersah Abah Aus. Melalui rujukan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan juga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Al-Gunyah, di situ diterangkan tentang amaliyah sholat malam Rajab. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali lebih luas lagi dan juga memberikan tulisan keutamaan orang yang melaksanakan amaliyah malam Rajab itu.
Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa sholat sunnah di malam bulan Rajab sesudah sholat maghrib, maka dia dan keluarga serta orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya akan dipelihara dari malapetaka dunia dan dipelihara dari siksa akhirat. Walaupun kita tidak mengejar keutamaannya, tetapi setidaknya ada rujukan bahwa kita melaksanakan itu bukan hanya pelaksanaan buta, melaksanakan bid'ah, tetapi ada rujukan-rujukan dari ulama sebagai panutan kita, khususnya di dalam bidang tasawuf, yaitu Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ikhwanul ahwat rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bulan Rajab itu adalah bulan yang memiliki urutan ketujuh. Bulan yang ketujuh dalam hitungan kalender Hijriah. Bulan Rajab memiliki makna mengagungkan atau memuliakan. Maka di bulan Rajab ini umat Islam berlomba-lomba memperbanyak pengagungan, pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui zikir, baik zikir zahir maupun zikir khafi. Ikhwanul ahwat rahimakumullah. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qila li Rasulillah lima sumiya Rajabah. Qala li'annahu yutarajjabu fihi khairun kasirun li Sya'bana wa Ramadhana. Ditanyakan kepada Rasulullah, kenapa bulan ini dinamakan bulan Rajab? Lalu Rasulullah menjawab, karena sesungguhnya banyak sekali kebaikan di dalamnya. Dan kebaikan itu akan mengalir kepada bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Ikhwanul ahwat rahimakumullah. Kemuliaan bulan Rajab ini diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum ila akhiril ayat. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 4 bulan itu adalah bulan haram atau bulan yang dimuliakan. Ikhwanul akhwat rahimakumullah, kalau kita menilik sejarah, salah satu alasan bulan Rajab ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaannya maka Allah melarang di bulan tersebut adanya peperangan. Bahkan menghindari peperangan ini terjadi menjadi tradisi orang-orang jahiliyah pada saat itu.
Artinya orang-orang jahiliyah juga menghormati bulan Rajab. Orang-orang jahiliyah menghormati bulan Rajab ini. Maka di bulan Rajab ini orang-orang jahiliyah, kaum jahiliyah bersepakat untuk tidak melakukan peperangan. Sepakat untuk tidak saling menyakiti. Sepakat untuk tidak saling memusuhi di bulan Rajab ini. Karena kemuliaannya. Bahkan konon orang-orang jahiliyah, kaum jahiliyah pada waktu itu, kalau disakiti orang di bulan Rajab, maka dia akan memaafkan. Atau kalau tidak memaafkan akan membalas sakitnya itu, maka mereka menunggu bulan Rajab ini berlalu. Menilik dari sejarah ini, ikhwanul akhwat rahimakumullah, kalau kaum jahiliyah saja dengan tradisinya menghormati kemuliaan bulan Rajab, apalagi kita sebagai seorang muslim, di mana kemuliaan itu telah diterangkan oleh Allah, kemuliaan itu diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja kita harus lebih hormat takdim memuliakan bulan Rajab ini dengan cara apa? Tentu saja dengan cara kita memperbanyak zikrullah wa amilus solihat, memperbanyak zikir kepada Allah dan melakukan kebaikan-kebaikan. Ikhwanul akhwat rahimakumullah. Kalau kaum jahiliyah di bulan Rajab ini menahan diri untuk marah, menahan diri permusuhan, menghentikan peperangan. Mari kita bermuhasabah melihat kepada diri kita. Di bulan Rajab ini jangan sampai ada keretakan. Di bulan Rajab ini jangan sampai ada yang kita sakiti atau kita sakit hati. Di bulan Rajab ini jangan sampai putus kasih sayang. Karena di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya yang begitu banyak di dalam bulan Rajab ini. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika masuk bulan Rajab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan seruan, menyeru kepada segenap manusia. Apa yang beliau serukan? Beliau menyeru, ayyuhan nas, innahu qad adallakum syahrun azim, syahru Rajab, syahrullah, tudha'afu fihi al-hasanat, wa tustajabu fihi ad-da'awat, wa yufarriju anil qurabat, la yuraddu fihi lil mu'minina da'wah. Faman iktasaba fihi khairan du'ifa lahu fihi ad'afan mudha'afah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Yang artinya, wahai manusia, sungguh telah menaungi kepada kalian semua bulan yang agung, yaitu bulan Rajab, yang merupakan bulan Allah. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan di dalamnya. Doa-doa akan diterima, kegelisahan akan dihilangkan, doa-doa orang beriman tidak ditolak. Siapa saja yang melakukan kebaikan di dalamnya, maka akan dilipat gandakan menjadi berlipat ganda, dan Allah bisa melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang dikehendaki. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, coba kita dengarkan, renungkan seruan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, beliau menyatakan bahwa bulan Rajab ini adalah bulan yang agung.
Lalu kemudian beliau menyatakan bahwa bulan Rajab ini merupakan bulan Allah. Ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa bulan Rajab ini adalah bulan Allah, bulan Sya'ban adalah bulan Rasul, bulan Ramadan adalah bulan umat manusia. Berkaitan dengan itu di hadis ini dinyatakan bahwa bulan Rajab adalah merupakan bulan Allah. Kemudian Rasulullah menyatakan berbuat baik di dalamnya akan dilipat gandakan. Nah ini ikhwan wal akhwat rahimakumullah, ada seorang sahabat yang merupakan paman dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Ibnu Abbas. Beliau menyatakan bahwa melakukan amaliyah yang kontradiktif, melakukan amaliyah yang buruk, melakukan kemaksiatan di dalam bulan Rajab, kejelekannya pun, dosanya pun berlipat. Begitu juga sebaliknya, apabila kita melakukan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu berlipat. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, banyak kemuliaan rahasia, keagungan daripada bulan Rajab yang merupakan bulannya Allah Subhanahu wa taala. Banyak kejadian yang ada di dalamnya. Di antara kejadian-kejadian yang berada di bulan Rajab, yaitu masuknya cahaya ilahiyah pada perut Siti Aminah, ibunda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ibunda Siti Aminah ini diketahui hamil di bulan Rajab. Yang kedua, berpindahnya arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Yang ketiga, secara singkat, yang menjadi momen yang diperingati oleh banyak umat Islam di dunia ini adalah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kejadian peristiwa ini kita bisa mengambil suatu pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala memasukkan cahaya kepada seorang hamba yang suci, yaitu Siti Aminah. Di situ cahaya Muhammad, cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita lahirkan pula cahaya ilahiyah di dalam diri kita. Kita lahirkan cahaya Allah dari dalam diri kita, dan dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala kita wusul kepada Allah. Karena tidak bisa wusul kepada Allah kecuali Allah itu sendiri. Dan dengan cahayanya, maka kita akan diantarkan oleh cahaya itu menuju sumber cahaya, yaitu pemilik cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya langit dan bumi dan cahaya semua. Oleh karena itu, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kalau kita mau wusul sampai kepada Allah, harus ada cahaya Allah yang mengantarkan. Harus ada limpahan cahaya itu, dan pemilik cahaya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah mewariskan cahaya itu kepada penerusnya, ahli silsilah yang pada saat ini ahli silsilah yang kita hormati, kita muliakan adalah guru kita bersama, Bang Rsa Abbas. Dari limpahan cahaya beliau ini, melalui cahaya yang dilimpahkan kepada kita murid-muridnya, kita diantarkan oleh beliau pengersa Abah menuju ke pusat cahaya, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari peristiwa itu beralihnya kiblat
Ketika cahaya itu sudah datang, maka beralihlah kiblat kita. Yang awalnya kita berkiblat kepada manusia, yang awalnya kita berkiblat kepada benda, maka kita harus berkiblat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita manusia yang dhaif, fakir, tidak memiliki kemampuan, maka kita mengikut kepada seseorang yang memiliki kemampuan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bulan Rajab inilah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini adalah merupakan satu tanda. Ini adalah merupakan suatu isyarat bahwa perjalanan kehidupan kita itu harus dimulai dari masjid dan berakhir ke masjid. Perjalanan kita harus dimulai dari tempat yang suci menuju tempat yang suci dalam perjalanan yang suci. Maka ketika kita sudah mensucikan jiwa kita, diri kita, rohani kita, maka dengan kesucian itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mi'raj menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an bukan tidak disebutkan bahwa yang diperjalankan itu adalah seorang Rasul. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan bahwa yang diperjalankan itu adalah seorang Nabi. Tapi di dalam Al-Quran itu disebutkan Subhanalladzi asra bi'abdihi, menjalankan hamba. Artinya apa? Artinya Mi'raj itu bukan hanya bisa dilakukan oleh Rasul, bukan hanya bisa dilakukan oleh seorang Nabi, tetapi Mi'raj itu pun bisa dilakukan oleh seorang hamba. Yang perjalanan kehidupannya adalah dari tempat yang suci menuju ke tempat yang suci, artinya perjalanan itu adalah perjalanan yang suci. Maka mudah bagi orang yang suci untuk bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, di bulan Rajab ini mari kita sucikan. Kita tanamkan cahaya limpahan dari Syekh Mursyid kita. Kita diamkan diri kita, kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan limpahan cahaya yang diberikan oleh guru kita, kita diangkat oleh guru kita, diantarkan cahaya kita menuju cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak bisa menuju cahayanya Allah kecuali cahaya itu pun juga limpahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.